A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wa luluk data lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam Tunda yang dirahmati Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi di Islam Tunda. Gimana kabarnya, semuanya sehat? Masya Allah, senangnya. Hari ini kita mau membahas tentang pengalaman-pengalaman bapak-bapak, ibu-ibu semua yang lagi nonton dan juga di studio. Pernah dipinjemin orang uang atau minjemin duit? Pernah minjemin duit? Pernah Bu? Dibalikin nggak? Alhamdulillah yang dibalikin. Kalau nggak dibalikin, kita nonton nih hari ini. Giran ngutang melas-melas ya Bu ya. Giran ditagih galaknya minta ampun, susah lagi. Tapi kalau lihat di postingan story WA-nya, jalan-jalan terus luar biasa, kesana kesini, ngadain acara makan-makan dan lain-lain. Kesel apa? Kesel Bu? Diapain enaknya Bu? Diapain enaknya? Dipepes ya Bu ya. Ini kadang-kadang kita kalau ngeliat orang kayak gitu suka kesel. Hari ini kita bahas nih, pas banget temanya kita pagi hari ini. Temanya adalah gaya elit, lunasin hutang sulit. Tepuk tangan dong Bu. Ini Masya Allah. Yang punya hutang jangan langsung pindah channel, nggak boleh. Nonton dulu biar kita tahu hukumnya masing-masing seperti apa. Ada solusi. Benar, mudah-mudahan ada solusi. Tapi sebelumnya kita mau ajak dulu, ada sebuah video tayangan bagus nih ya. Ada orang datang ke hajatan nih Bu nih. Datang hajatan pernikahan orang. Nggak taunya ngapain? Buat nagih hutang. Nih di tayangannya nih. Aduh, gimana Ustadz Maulana rasanya? Kok Ustadz Maulana rasanya? Tapi itu kan berkaitan tentang arisan. Betul. Ini masalahnya sekarang begini. Kalau punya utang itu harus dibayar. Jangan ngulur-ngulur waktu terus. Nah tapi sebenarnya bagaimana nih hukumnya Ustadz Maulana, mohon izin ya. Menggelar hajatan besar ya. Orang lihat kayaknya waduh mewah heboh gitu. Tapi dengan uang hasil hutang. Nah ini boleh nggak? Terus yang datang gimana tuh makanan-makanan yang masih utang semua? Itu dosa nggak makannya tuh? Mohon izin penjelasannya, Fadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. 22 Zulhijjah, tinggal seminggu lagi kita akan tahun baru Islam 1 Muharram. Insya Allah nanti di endingnya, di akhir Zulhijjah kita sujud syukur di waktu maghrib ya Bu. Sujud syukur, baca doa akhir tahun dan doa awal tahun di waktu maghrib. Dan buat semuanya, berkaitan dengan utang piutang, gimana tuh menggelar hajatan dari utang? Nabi tidak memakan jamuan hasil utang. Karena pernah suatu ketika Nabi menghadiri acara, Nabi hanya duduk berdoa lalu meninggalkan. Lalu ditanya kenapa? Karena yang disajikan itu, kambing yang dipotongnya itu belum dibayar, masuk utang. Nah gimana nih ketika kita makan dari hajatan yang utang? Kalau kita tidak tahu aman. Kalau kita tak tahu aman. Dan bagaimana pelaksana hajatan itu? Mohon maaf, saya tidak hadir di acara kawinan tadi. Iya, nggak kelihatan soalnya. Sepertinya itu bukan hasil utang hajatannya itu, bukan. Tapi kalau kita berbicara hukum, mengadakan hajatan dengan uang hasil hutang, maka ini menyalahi sunnah Nabi. Berarti hukumnya makruh. Kenapa? Karena jangan memaksakan diri untuk menggelar hajatan dengan uang utang, apalagi ngarapin
Ngarapin undangannya balik. Sakit hati. Jamaah. Oh jamaah. Bagaimana dengan orang yang terang-terangan menagih utang kayak tadi? Saya mau tanya ibu-ibu termasuk yang di rumah nih. Gimana perasaan ibu kalau ditagih seperti itu? Di depan umum ya Ustaz Di depan ya? umum. Kalau begitu kembalikan perasaan itu kepada kita. Jangan pernah menyakiti, melukai dan mengambil hak. Mungkin dia merasa diambil haknya, tapi engkau sudah menyakiti perasaan orang sama statusnya. Jadi larangan mempermalukan orang. Jadi ada baiknya ditanyakan dulu baik-baik, tapi ada prosesnya, ada namanya adab menagih utang. Sekali lagi, adab menagih utang berarti dia sudah menyalahi adab dari menagih utang itu. Masya Allah. Jadi harusnya sebenarnya ngutang sama nagih itu juga ada adabnya. Ada adabnya. Gak bisa sembarangan di depan umum malu-maluin orang itu, gak bisa. Apalagi ada yang pakai nyanyi nagih hutangnya. Ada tuh saya pernah nonton juga. Nyanyi lagi dia hajatan nagih hutang. Tapi Ya Allah, kalau ya Rabbi. tadi yang nagih itu kelihatan dia nagih. Kelihatan dia nagih. Satu, bajunya enggak bukan baju hajatan. buat hajatan. Terus dia naik, terus ada tasnya lagi. Maaf Pak, waktunya udah habis, masih banyak yang mau dibahas. Makasih banyak, tepuk tangan Pak Ustaz Maulana ini, Masya Allah luar biasa. Kita lanjut ibu ya jamaah. Nah ini yang namanya hutang kebanyakan umumnya itu pasti ada bunganya. Pertanyaannya, boleh gak sih buat yang ngutang ini tuh ada bunganya? Terus kalau seandainya memang kalau ada bunganya, pantasnya berapa ya? Berapa persen ya kira-kira? Ya aduh, ini macam-macam nih pertanyaannya. Kalau gitu kita tanya guru kita Ustadz Ahmad Khan. Tepuk tangan buat Ustadz Ahmad Khan. Fadhol Ustadz. Terima kasih Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hadir di studio Islam Itu Indah, juga segenap jamaah Islam Itu Indah yang menyaksikan acara ini, maka perlu kita ketahui bahwasanya asal dari hukum berhutang itu adalah mubah, yaitu dibolehkan. Akan tetapi hukum berhutang itu bisa berubah menjadi wajib dan haram sesuai keadaan kondisinya. Terkadang hutang itu bisa menjadi wajib, Bu, kalau sekiranya seseorang itu berhutang untuk menyelamatkan nyawa atau keselamatan orang lain atau keselamatan dirinya. Misal seorang suami dia memiliki seorang istri yang ingin melahirkan dan membutuhkan biaya operasi yang cukup besar. Padahal pada saat itu mungkin tidak memiliki kemampuan sehingga harus berhutang. Maka hutang di situ bisa menjadi wajib. Dan terkadang hutang itu juga bisa menjadi haram kalau untuk tujuan yang diharamkan di dalam syariat Islam. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika seseorang itu dia berhutang, apakah hutang itu boleh ada riba di dalamnya, yaitu bunga dari pinjaman yang diberikan? Maka di dalam kitab Nihayatul Muhtad di jilid keempat di halaman 230, di dalam kitab Al-Mughni di jilid keempat di halaman 240, ulama 4 madhab sepakat, baik Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, juga para ulama-ulama kontemporer, bahwasanya hukum daripada riba di dalam pinjaman hutang hukumnya adalah haram dan tidak diperbolehkan. Maka jangan pakai ditanya lagi. Kalau sudah dikatakan haram, maka jangan pakai ditanya lagi kira-kira kalau boleh berapa persen ya bunganya ya. Nah makanya jangan sekali-kali kita berurusan dengan urusan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang namanya riba. Dan di dalam Al-Qur'an juga Allah katakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala itu akan menghancur leburkan harta yang diperoleh dari hasil riba. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyuburkan harta yang selalu disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati ya. Kalau ada orang yang dia ngasih pinjaman utang, bahkan digede-gedein bunganya,
Ya, ini namanya lintah darat, orang yang udah siap dengan azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, Allah melaknat orang yang makan riba, orang yang diberikan riba, orang yang menjadi wakilnya, yang menulisnya, dan juga yang menjadi saksinya. Semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh Kagak bentuknya boleh. apapun yang namanya bunga itu mau berapa persen nggak boleh. Betul. Haram. Apalagi sampai dibesar-besarin bunganya Nauzubillah min buat dzalik. nyekek orang lain. Nauzubillah min Harusnya dzalik. orang yang susah ditolong, bukan Tolong. malah ditambah susahin. Kalau memang nggak mau bantu nggak usah Betul. gitu ya, daripada nyusahin orang. Mudah-mudahan Memangnya bunga itu cuma duit doang? Iya. Kan ada juga bunga kan, kalau mau punya uang. tenaga. Makasih banyak Ustaz tamatkan, biar aja dia ngomong dulu ya, dia mau lanjut, cuma waktunya udah habis. Ini, makasih Ustaz tamatkan. Nah sekarang kita lanjut nih ya, kita mau kasih kesempatan sama jamaah nih, jamaah yang ada di studio buat tanya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke boleh, yang mau nanya silakan angkat tangannya Ibu. Mana? Wah, waduh cantik-cantik banget ya, Masya Allah. Ini yang dari sini deh, sebelah sini. Ibu silakan, ayo Fatul Ibu. Wah, ada mic situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh jangan ditiup Bu, itu bukan obor. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yayah dari Majelis Taklim Nurul Iman Pamengpeuk, Bandung. Bandung, tepuk tangan dong buat Bandung. Assalamualaikum Bandung Bu, semuanya Bu, ayo senang. Assalamualaikum Assalamualaikum. Bandung. Waalaikumsalam. Pertanyaannya Ibu Yaya. Saya bertanya Pak Ustadz, namanya orang ya, kalau mau Mic-nya deket. Mic-nya deketin. Nah iya. kalau mau Bajunya agak turun sedikit. Oh masih kelihatan. Ya Allah, ini ada aja ya. Itu ya, Bu. namanya orangnya Pak Ustadz, kalau mau pinjam uang manis mulutnya. Mau pinjam uang manis mulutnya. Pas ditagih marah. Pas ditagih marah. Sebentar saya kesini Ibu deh, Ibu mic-nya kedeketan. Ya. Nah, iya. Ya, Terus gitu. udah yuk pegang aja. Udah gitu marah, kadang menghilang orangnya. Yang mau saya tanyakan, apakah kita perlu jaminan agar kalau dia menghilang ada pegangan buat kita? Oh gitu. Gimana ya itu? Itu aja pertanyaannya Ibu. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pernah press conference gak Bu? Kalau belum pernah kayak gitu kira-kira rasanya banyak mic di situ Ibu. Cuma biasanya kalau lagi ada kasus yang gitu-gitu Bu ya. Coba kita minta tanya nih ya, apa namanya orang ngutang biasanya pakai jaminan. Ada saksi, ada jaminan. Nah jaminannya ini kalau sampai dia nggak bayar utangnya Ustazah Romlah, boleh nggak jaminannya buat kita pakai gitu loh? Karena kan dia nggak bisa bayar lagi udah lama. Mau izin penjelasannya? Jawab Silakan. sekarang nih. Ya iyalah sekarang dong, masa besok. Silakan Ustazah. Kasih Ustaz Maulana, Ustaz Ahmad Kan, Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masya Allah. Ibu sehat semua Bu? Ya Allah. Udah dipasang alisnya itu Bu? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrillah ala ni'amillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah pemirsa, Islam itu indah, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Guru-guru kami baik yang hadir di sini maupun guru-guru yang di rumah. Masya Allah, pada pagi hari ini kita bahas tentang hutang. Ibu yang di sini jujur, jangan ada dusta di antara kita. Lebih sering ngutangin apa lebih sering utang? Amin. Ibu sering ngutangin, berarti ibu-ibu banyak duit semua yang ada di sini, Masya Allah. Iya, berarti Amin. ibu banyak duit semua ya, orang kaya semua ini ya. Karena ibu lebih seringnya ngutangin ya daripada berhutang. Ya, Masya Allah. Nah, ketika kita berbicara hutang, itu bahkan di dalam Al-Quran ayat yang paling panjang di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 itu bukan berbicara tentang hari kiamat, bukan berbicara tentang kisah para nabi, tapi apa? Berbicara tentang hutang piutang. Yang diawali dengan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajali musamman faktubuh. Ketika wahai orang-orang beriman, ketika engkau berhutang dalam satu hutang yang sudah ditentukan waktunya, maka apa? Suruh dicatat. Nah, untuk agar jaga-jaga bukan hanya dicatat, ada orang juga pakai jaminan. Ada jaminan itu di dalam fikih itu ada dua. Ada jaminan yang merupakan orang. Artinya apa? Orang yang menjadi jaminan.
yang mempunyai kredibilitas, namanya kafalah. Tapi ada juga jaminan yang berupa harta benda untuk bisa, mohon maaf, agar biar aman nih, biar percaya nih yang utang ini, yang dikatakan rohen, masya Allah. Nah, baik yang berupa kafalah yang orang sebagai jaminan maupun harta benda rohen untuk jaminan dalam hutang piutang, maka apa? Ketika mohon maaf ditanya apakah jaminan itu diwajibkan, sebetulnya mohon maaf tidak ji. Yang ada pakai ji sih kayak orang Makassar. Tidak, teteh, ini kan Bandungnya. Tidak, tetapi apa? Ya untuk jaga-jaga. Yang pertama, kenapa perlu kita jaminan? Yang pertama, agar menjadi semangat orang yang berhutang untuk apa? Kalau saya tidak lunasi, bisa-bisa ini barang saya ini hilang. Apalagi kalau yang dijaminan itu lebih mahal daripada utangnya. Wah, bahaya nih, masya Allah. Itu apa? Jadi dia semangat untuk bisa membayar hutangnya. Masya Allah. Yang kedua apa? Yaitu agar yang dihutangi itu merasa aman, tenang, ada jaminan lu nggak bayar. Tapi kalau dia nggak bayar udah boleh diambil tuh jaminannya. Boleh yang diambil. penting ada kesepakatan sebelumnya. Misalkan yang berhutang bilang nanti kalau gua nggak bisa lunasin, nanti dong barangnya ambil deh. Nah itu yang penting ada kesepakatan, ada komunikasi antarodin istilahnya. Terima kasih banyak, masya Allah Ustazah Romla. Jadi kalau misalnya ada yang ngutangin Bu, minta jaminan. Jaminannya harus lebih mahal daripada yang dipinjem. Kalau lebih murah, ntar ibu nombok. Kasihan. Ini kita lanjut nih ya. Saya akan membacakan dari sebuah pertanyaan seru nih di media sosial. Jamaah ada yang bertanya ya. Saya bacain dari Instagram @FranzCiltip. Katanya dia bilang gini, lu punya duit, lu punya kuasa, tapi nggak bayar utang, kan kurang akhlak. Waduh, ini emosi nih. Sabar mas, sabar. Saya kalau kayak gini bingung, saya mau minta tolong sama siapa, guru-guru buat jawab. Nanti aja deh ya, setelah yang satu ini di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah!